Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Materi matematika peminatan kelas 12 SMA atau SMK. Lebih khusus untuk video kali ini, kita membahas mengenai subbab turunan dari bentuk K sin U dan K cos U, gitu ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, kakak juga selalu mengingatkan untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Kalau sudah, good. Ya, kita lanjut ya ke materi turunan dari bentuk K sin U dan K cos U. Ya, sebelum ke sini ya, untuk video di playlist materi turunan trigonometri sudah kakak berikan materi prasyaratnya yang harus adik kuasai, yaitu mengenai turunan fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Itu akan kita pakai di materi ini. Jadi kalian silakan pelajari kembali mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, videonya ada di kolom deskripsi juga. Gitu. Nah, silakan kalian pelajari. Kalau sudah, good, kita lanjutkan untuk turunan dari bentuk K sin U dan K cos U. Misalkan U adalah bentuk polinomial dalam X, maka ada dua bentuk di sini. Yang pertama, bentuk fx sama dengan K kali sin U, K sin U ya. Maka turunan pertamanya yaitu f aksen X sama dengan K-nya tetap tulis K, U-nya kita turunkan jadi U aksen, kemudian sin-nya kita turunkan. Turunan dari sin itu apa kemarin? Yaitu cos. Ya, turunan dari sin di video sebelumnya kan sudah kita pelajari. Turunan dari sin itu adalah cos. Jadi turunan sin U adalah cos U gitu ya. Jadi untuk fx ini turunan pertamanya adalah K kalikan turunan dari U, U-nya kita turunkan jadi K kali U aksen, kalikan turunan dari sin adalah cos. Jadi K U aksen cos U ya, K U aksen cos U. Itu ya. Ini pun sama konsepnya, nomor 2 bentuknya. Jika ada bentuk fx sama dengan K cos U, maka turunan pertamanya K-nya tetap tulis K, U-nya kita turunkan jadi U aksen, jadi K kali U aksen, cos-nya kita turunkan, turunan dari cos itu min sin, jadi min sin U. Jadi K kali U aksen kali min sin U, gitu. K kali U aksen kali min sin U, ya. Tadi menghafalnya gimana? K-nya tetap tulis K, U-nya kita turunkan jadi U aksen, kalikan turunan dari cos itu min sin, ya. Jadi K kali U aksen kali min sin U. Untuk ilustrasinya seperti ini, ada dua bentuk. Nah, mana yang bentuk K sin U, K cos U, dan mana yang bukan. Nomor 1, fx sama dengan 2 sin 3x. Nah, K di sini hanya koefisien, tidak memuat variabel. K itu koefisien, tidak memuat variabel. Nah, di sini 2 itu tidak memuat variabel, hanya koefisien saja. Koefisien dari sinnya ya. Jadi 2 itu sebagai K, sin, ini sin, U-nya itu 3x. Jadi ini bentuk K sin U. K sin U. K-nya 2, U-nya 3 ya. U-nya 3x ya, maaf. U-nya 3x. Kemudian nomor 2, fx sama dengan 3x cos 2x. Apakah ini termasuk bentuk K cos U? Bukan, karena K di sini koefisien, tidak memuat variabel. Sedangkan ini dia 3 itu memuat variabel yaitu x, jadi 3x. Nah, ini bukan K, karena K itu hanya koefisien. Jadi kalau memuat x, dia bukan bentuk K cos U ya. Ini adalah bentuk UV, di mana U-nya itu 3x ya, U-nya. Ini bentuk UV. U-nya itu 3x, V-nya itu cos 2x ya, ini UV. Bentuk U kali V. Nah, bentuk ini nanti penyelesaiannya itu untuk turunan pertamanya f aksen x akan sama dengan u aksen v plus uv aksen. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya, di video selanjutnya, bentuk perkalian dan pembagian trigonometri ya. Nah, sekarang untuk turunan dari bentuk K sin U dan K cos U saja. Jadi kalau ada soal seperti ini nomor 2 tidak bisa dikerjakan pakai
bentuk yang ini, K sin U, K cos U. Yang ini juga tidak bisa, yang nomor 2. Jadi ini hanya untuk bentuk yang nomor 1 saja yang bisa dikerjakan pakai ini. Gitu, semoga dari paham mana yang bisa diselesaikan dengan cara ini ya, dan mana yang bukan. Lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, ada 2 contoh soal di sini ya. Tentukanlah turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama fx sama dengan 2 sin 8x, maka turunan pertama yaitu f aksen x, karena fungsinya dalam fx. Kalau di nomor 2 fungsinya dalam gx. Gx sama dengan cos dalam kurung 4x kuadrat min 2x plus 1. Maka turunan pertamanya akan sama dengan, karena ini fungsinya g ya, maka turunan pertamanya ya g aksen x gitu ya, bukan f aksen x, salah nanti. Kalau fungsinya G ya turunan pertamanya ya G aksen. Ya, kalau turunan pertama fungsinya F ya, maka turunan pertamanya ya F aksen gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita bahas solusinya. Nomor 1, fx sama dengan 2 sin 8x. Nah, untuk menyelesaikannya kita tentukan dulu mana k-nya, mana u-nya. Nah, ini masuk bentuk k sin u ya. K sin u karena 2 itu koefisien, tidak muat variabel. Maka ini bentuk k sin u. Di mana U-nya itu 8x, K-nya itu 2. Gitu ya, K-nya 2, U-nya 8x. Nah, untuk menyelesaikannya, kita butuh ini, K sin U, bentuk ini. Butuh K, sudah dapat. U aksennya sudah dapat belum? Belum ada. Nah, U-nya sudah ada. Nah, berarti tinggal kita cari U aksennya. U aksen adalah turunan pertama dari U. U-nya itu sama dengan 8x. 8x ini kita turunkan. Nah, ini gunanya materi prasyarat turunan fungsi aljabar. Nah, kalau kalian belum menguasai, otomatis kalian akan kesulitan. Turunan dari 8x itu berapa ya? Itu kesulitan. Oleh karenanya, silahkan yang masih kesulitan untuk turunan fungsi aljabar, materi prasyaratnya videonya dibuka. Atau link untuk playlist materi turunan fungsi aljabar di kelas 11, silahkan kalian pelajari secara lengkap pun nggak masalah, itu lebih bagus. Gitu ya. Jadi untuk turunan dari U sama dengan 8x itu sama dengan 8. Gitu ya. U aksennya sama dengan 8. Gitu. Nah, sekarang U-nya sudah dapat, K-nya sudah, U aksennya sudah. Maka tinggal masukkan ke rumus saja. Ya, K kali U aksen kalikan K kali U aksen kalikan cos U. Ya, tuliskan fx sama dengan 2 sin 8x, maka ini termasuk bentuk K sin U, ya. Kalau ada bentuk K sin U, turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan ini rumusnya. K tetap K, U-nya kita turunkan jadi U aksen, turunan dari sin yaitu cos U. Ya, jadi seperti itu. K-nya kita substitusikan, K-nya 2, U aksennya 8, cos tetap tulis cos, U-nya 8. Jadi cos 8x ya. U-nya 8x ini jadi cos 8x gitu ya. K-nya 2, U aksennya 8, cos tetap cos, U-nya 8x ya. 2 kali 8 16 ya. Jangan ini 2 kali 8 kalikan 8x gitu, salah. Karena 8x di sini ini miliknya cos, nggak bisa dikeluarkan ke sini ya. Jadi yang bisa dikalikan hanya 2 kali 8 saja. 2 kali 8 16 cos 8x. Gitu ya. Itu untuk pembahasan soal nomor 1. Sekarang nomor 2, pembahasannya gimana? Nomor 2 soalnya gini. Gx sama dengan cos 4x kuadrat min 2x plus 1 ya. Maka turunannya ini termasuk bentuk apa? K cos U bukan? K cos U bukan ini. K-nya ada nggak? K-nya nggak ada, Kak. Ada di sini. K-nya itu kalau tidak dituliskan di sini, otomatis K-nya itu 1 ya. Ini sama aja 1 cos ini ya. 1 kali 2 kan 2. 1 kali cos ya kan cos ya. Berapapun kali 1 itu hasilnya kan tetap. Karena tetap maka satunya nggak usah dituliskan, nggak apa-apa ya. Koefisien 1 nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi asal kalian tahu, adik-adik tahu di sini bahwasanya K-nya itu ada, itu 1 gitu ya. K-nya 1, kemudian cos ini U-nya itu ini 4x kuadrat min 2x plus 1. Nah, gitu kita dapatkan bahwa kita misalkan U-nya yaitu 4x kuadrat min 2x plus 1. K-nya 1 ya. Nah, sekarang kita butuh apa? Untuk turunannya yaitu K. K-nya sudah. U aksennya sudah belum? Belum ada. U-nya sudah ada ini. Oh, berarti kita cari U aksennya.
U aksennya akan sama dengan berapa? Nah, ini juga bentuk aljabar. Mencari turunan bentuk aljabar itu adalah materi kelas 11. Silakan kalian buka materi prasyarat turunan fungsi aljabar di video sebelumnya ya, untuk bisa menurunkan ini. Kalau sudah bisa, good, kita lanjut. Jadi U aksen akan sama dengan turunan dari 4x kuadrat ya. Jadi 4 kali 2 yaitu 8 ya. X pangkat 1, 8x pangkat 1 gitu ya. Min turunan dari 2x. 2x itu turunannya 2 ya, min 2 plus 1. Turunan dari 1 itu 0. Turunan dari konstanta hanya bilangan saja tidak muat variabel itu turunannya 0. Jadi turunan dari 1 itu 0. Jadi turunannya itu 8x min 2. Itu. Nah, kita K-nya sudah dapat. U aksennya juga sudah ya, U-nya juga sudah ya, maka tinggal kita substitusikan saja bahwasanya bentuk ini adalah bentuk K cos U, Gx itu sama dengan K cos U, maka turunan pertamanya yaitu G aksen X sama dengan K kalikan U, turunannya ini U aksen, kalikan turunnya cos yaitu min sin U ya. Tinggal substitusikan, K-nya 1, masukkan K-nya 1, U aksennya 8x min 2, dalam kurung 8x min 2, kalikan dalam kurung min sin U, ya. Terus kita substitusikan, ya. Kita selesaikan dulu, 1 kalikan 8x min 2, kan tetap 8x min 2, ya. 1 kalikan berapapun kan hasilnya tetap, ya. 1 kali 1 juta, ya hasilnya 1 juta. 1 kali 99 ya hasilnya 99. 1 kali 8x min 2 ya hasilnya 8x min 2 gitu ya. 1 kali 8x min 2. Kemudian kalikan min sin U. Nah, minnya kita keluarkan ke depan ya. Jadi minnya kita keluarkan ke depan jadi min 8x min 2 sin U. Nah, setelah itu tinggal substitusikan saja U-nya itu berapa sih? U-nya kan ini 4x kuadrat min 2x plus 1. Masukkan ke sini. Jadi sama dengan min dalam kurung 8x min 2 sin U-nya ganti 4x kuadrat min 2x plus 1. Seperti itu. Itu untuk pembahasan soal nomor 2. Semoga Derek paham. Kalau udah paham, good. Ya, kita lanjutkan ke latihan soal. Kalau belum paham, kakak sarankan intinya untuk turunan fungsi trigonometri ini ya, kalian itu harus memahami prasyaratnya, materi prasyaratnya, yaitu materi turunan fungsi aljabar. Oleh karenanya kalau kalian kesulitan, pasti itu kesulitannya di pemahaman mengenai turunan fungsi aljabar. Jadi silahkan kalian pelajari terlebih dahulu mengenai materi turunan fungsi aljabar ya. Videonya juga sudah ada di playlist ini, di kolom deskripsi linknya ada, silahkan kalian buka gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soalnya di sini ada 4 soal. Pertanyaannya dengan menggunakan rumus dasar dan sifat turunan fungsi seperti pada contoh tadi. Tentukanlah turunan pertama dari fungsi berikut ya, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, silakan adik-adik kerjakan sebagai latihan soal untuk mengukur kemampuan belajar atau kemampuan hasil pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian kerjakan, nanti hasil pekerjaannya bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita cek sama-sama apakah sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Seperti itu, kalau ada pertanyaan pun bisa dituliskan di kolom komentar. Itu kakak akhiri, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Kakak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.